Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Muflihah Eskom MM. Perkenalkan, nama saya Fial Mawada dari kelas 4D Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas Manajemen Sumber Daya Manusia tentang kedisiplinan. Kedisiplinan menurut para ahli, yang pertama menurut Siswanto, disiplin itu adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Flipo, disiplin itu adalah setiap usaha mengkoordinasikan perilaku seseorang pada masa yang akan datang dengan mempergunakan hukum dengan ganjaran. Di sini juga ada pentingnya kedisiplinan. Kedisiplinan itu adalah fungsi operatif ke-6 dari manajemen sumber daya manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal. Yang selanjutnya itu ada indikator-indikator kedisiplinan. Yang pertama, tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal, serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Yang kedua ada teladan pemimpin. Teladan pimpinan itu sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para karyawan. Yang ketiga ada balas jasa. Balas jasa atau gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. Yang keempat, waskat atau pengawasan melekat. Waskat adalah tindakan nyata dan efektif untuk mencegah atau mengetahui kesalahan, membetulkan kesalahan, memelihara kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja, mengaktifkan peranan atasan dan bawahan, menggali sistem-sistem yang paling efektif, serta menciptakan sistem internal kontrol yang terbaik dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dan yang terakhir ada keadilan. Keadilan itu ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Selanjutnya juga ada faktor-faktor ketidakdisiplinan mahasiswa. Ada dua, yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama faktor eksternal yang terdiri dari faktor non-sosial dan faktor sosial. Faktor non-sosial itu seperti keadaan udara, suhu udara, waktu, tempat, dan alat-alat yang dipakai untuk belajar. Sedangkan faktor sosial itu seperti terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kelompok. Sedangkan faktor internal terdiri dari faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis itu seperti pendengaran, penglihatan, keletihan, kekurangan gizi, kurang tidur, dan sakit yang diderita. Sedangkan faktor psikologis itu seperti minat, bakat, motivasi, konsentrasi, kemampuan kognitif, dan emosi. Yang selanjutnya ada unsur kedisiplinan, ada 4. Yang pertama peraturan, yang kedua hukuman, yang ketiga penghargaan, dan yang keempat konsisten. Nah, peraturan itu adalah pola yang ditetapkan untuk berbuat atau bertingkah laku. Tujuannya adalah membekali mahasiswa dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi dan kelompok tertentu. Sedangkan hukuman adalah menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena suatu kesalahan, perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan. Nah, sedangkan penghargaan
Setiap bentuk penghargaan atas hasil yang baik, penghargaan tidak hanya berbentuk materi tetapi dapat juga berbentuk pujian, kata-kata, atau senyuman. Nah, sedangkan konsisten itu adalah tingkat keseragaman atau stabilitas. Konsistensi harus menjadi ciri semua aspek disiplin. Konsistensi dalam peraturan yang digunakan sebagai pedoman perilaku. Dan yang selanjutnya juga ada usaha menanamkan sifat disiplin. Ada 3. Yang pertama, mendisiplinkan dengan otoriter. Yang kedua, mendisiplinkan dengan permisif, dan yang ketiga mendisiplinkan dengan demokratis. Yang pendengaran, penglihatan, keletihan, kekurangan gizi, kurang tidur, dan sakit yang diderita. Sedangkan faktor psikologis itu seperti minat, bakat, motivasi, konsentrasi, kemampuan kognitif, dan emosi. Yang selanjutnya ada unsur kedisiplinan, ada 4. Yang pertama peraturan, yang kedua hukuman, yang ketiga penghargaan, dan yang keempat konsisten. Nah, peraturan itu adalah pola yang ditetapkan untuk berbuat atau bertingkah laku. Tujuannya adalah membekali mahasiswa dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi dan kelompok tertentu. Sedangkan hukuman adalah menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena suatu kesalahan, perlawanan, atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan. Nah, sedangkan penghargaan, setiap bentuk penghargaan atas hasil yang baik. Penghargaan tidak hanya berbentuk materi tetapi dapat juga berbentuk pujian, kata-kata, atau senyuman. Nah, sedangkan konsisten itu adalah tingkat keseragaman atau stabilitas. Konsistensi harus menjadi ciri semua aspek disiplin. Konsistensi dalam peraturan yang digunakan sebagai pedoman perilaku. Dan yang selanjutnya juga ada usaha menanamkan sifat disiplin. Ada 3. Yang pertama, mendisiplinkan dengan otoriter. Yang kedua, mendisiplinkan dengan permisif, dan yang ketiga mendisiplinkan dengan demokratis. Yang pertama, mendisiplinkan dengan otoriter itu adalah peraturan dan pengaturan yang keras untuk memaksakan perilaku yang diinginkan, menandai semua jenis disiplin yang otoriter. Sedangkan mendisiplinkan dengan permisif itu, disiplin permisif berarti sedikit disiplin atau tidak disiplin. Biasanya disiplin permisif tidak membimbing ke pola perilaku yang disetujui secara sosial dan tidak menggunakan hukuman. Nah, sedangkan mendisiplinkan dengan demokratis itu, metode demokratis menggunakan penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu diharapkan. Dan dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan sikap kedisiplinan perlu adanya campur tangan semua pihak agar sikap disiplin lebih diutamakan. Segala hukuman yang menyangkut tentang pelanggaran kedisiplinan harus diperketat untuk meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan orang banyak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.